Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan kita semua yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, karunia, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, dan juga umur panjang, sehingga di pagi hari yang cerah kali ini kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tentunya dalam rangka menjalankan salah satu daripada kewajiban yang telah Allah fardukan kepada kita, yaitu menuntut ilmu alias ngaji. Okay? Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin wal muslimah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun mengendika napa, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu agama menika hukumipun wajib dumateng tiang jaler lan tiang estri. Kalau menikah semata-mata kita berjalan di pagi hari ini tadi sengaja ke masjid ini, yang tentunya kita adalah dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kaum muslimin. Pertama napa? Salat subuh. Nggih. Ingkang kaping kalih menuntut ilmu agama. Nggih. Pertanyaan kula Bapak Ibu, kenging nopo kita diwajibkan menuntut ilmu agama? Karena itulah kewajiban, bahkan itu yang menjadi awal mula turunnya ayat di dalam Al-Qur'an. Nggih. Surat napa? Surat Iqra, ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah ngendika napa? Iqra. Bacalah, ya. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berada di Gua Hira, terus didatengin sama siapa? Malaikat Jibril, ya. Kemudian beliau dari belakang disekap sama malaikat Jibril. Ijik-ijik karena suara Iqra. Ya, nek jenengan mungkin wis semaput nggih. Nah, ini Kanjeng Nabi jadi ini orang semaput. Jane ya wedi tapi apa? Ya, karena beliau dikokohkan hatinya sama Allah, beliau tetap tegar. Ana suarane tapi langkah wujude, ya. Neng gua mending, nek nang masjid mending, ya. Bukan kansane, ya. Ini di gua hanya ada beliau. Ya. Iqra. Mendengar adanya perintah tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari." Kula mboten saged maos. Nggih. Nganti ping 3 Pak Bu, Iqra. Bacalah. Kembali beliau menjawab dengan jawabannya sama, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Ya, sampai ketiga kali. Barulah turun ayat seterusnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Terus apa ayat selanjutnya? Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Ya, bacalah dan Tuhanmu muliakanlah. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajarkan kalian wahai manusia dengan pena. Nah niki Pak Bu. Dari ayat yang pertama kali turun ini, kita jadi tahu bahwasanya oh jebule ya, ayat sing pertama kali turun itu berkaitan dengan apa? Masalah ilmu. Ini tandanya apa? Tandanya bahwasanya ilmu itu punya peran besar bagi umat manusia. Apa salah satu peran besarnya? Mengentaskan manusia dari kejahilan. Kejahilan ini apa? Kebodohan lah, bahasa kasar lah ya. Bahasa purba lagi ya, ke GBLOK-an gitu ya.
Ya. Iya, memang karena kita manusia itu semuanya lahir ke muka bumi ini itu dalam kondisi ya tidak tahu apa-apa, bahkan ngalor ngidul be ora ngerti, bahkan biyunge dhewek be mungkin urung ngerti. Nggih napa nggih? Apa wis ngerti ya? Ya. Buktinya begitu metu langsung wah. Ya, ini ya. Jadi salah satu faedah besar daripada kewajiban yang sudah Allah bebankan kepada kita untuk menuntut ilmu agama adalah untuk itu, supaya kita tahu, ya, tidak mesti harus tahu segala hal, nggak mungkin, ya. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk mengetahui semua hal. Dan terus kenapa, Ustadz? Kita yang pertama diwajibkan untuk bisa mengetahui kewajiban-kewajiban dasar dulu, ora usah neko-neko dulu, ya. Kewajiban-kewajiban dasar yang sudah Allah bebankan kepada kita. Satu diantaranya napa? Perkara ibadah. Nggih. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya di pagi hari ini dikongkon nggih sama Pak Markhatab kemarin ngobrol-ngobrol sama saya, Ustadz, itu di masjid saya sekarang ba'da subuh hari Sabtu ada kajian. Nggih. Biasanya yang isi di sini sinten? Ustadz Farhan nggih. Nah niki kula didapuk ken jadi apa ya? Ya penyeling lah ya, ben ora bosen jere. Nah mangke jadwalipun terus saya gantosan ya, nek pekan ini saya, nanti pekan depan Ustadz Farhan, nanti pekan depan lagi saya lagi. Ngaten nggih? Nggih. Sampun kenal kali kula nggih? Nggih, insyaallah. Mboten usah kenalan lah ya. Insyaallah. Kaya karo sapa? Nggih. Wis bola-bali ngene kok. Nggih. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawali kajian yang perdana ini, kita akan bawakan satu tema ringan ya, yakni tema tentang suatu amalan ringan yang berpahala besar. Nggih, nopak amalan ringan tapi pahalane gede ya. Sengaja saya memilih tema ini karena memang banyak sekali tanggung jawab dan tugas yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nggih, mulai dari ngurus rumah tangga, ya, mulai dari ngurus bocah, ngurus umah, ngurus tangga juga ya, ngurus diri sendiri dulu. Nah, oleh karenanya kita itu setiap hari hakikatnya sudah disibukkan dengan berbagai macam hal yang tentunya itu akan menguras potensi, tenaga, pikiran, ya, dan juga berbagai sumber daya yang kita miliki. Oleh karenanya kita sebagai muslim dan muslimah harus pintar-pintar di dalam memanage sumber daya manusia yang kita miliki. Nggih. Pertama karena tenaga kita terbatas, nggih. Yang kedua karena waktu kita juga terbatas. Yang ketiga karena modal kita juga terbatas. Ya. Makanya dalam Islam juga punya skala prioritas. Ya, jadi ibarat kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke tempat sedia kala di mana dulu bapak kita bersama Nabi Adam alaihissalam tinggal, yaitu di mana? Di surganya Allah. Ya, itulah adalah tempat kembali bangsa manusia. Tempat awal mula bangsa manusia tinggal itu ya di surga. Lalu Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dalam rangka menjalankan hukuman. Kenapa dihukum? Karena telah melanggar perintah Allah supaya tidak memakan buah khuldi. Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi sehingga kita ditakdirkan sebagai anak turunannya tinggal di bumi. Satu di antaranya juga dalam rangka untuk itu, menjalankan ujian hidup. Yang pada ujungnya kita semua Bapak Ibu sekalian pasti akan mengarah ke tempat kembali yang sama. Cuman ada dua sekarang, ya. Kalau dulu Nabi Adam tinggalnya
di suatu tempat yang enak, nyaman, penuh dengan kenikmatan, ya gara-gara beliau melakukan satu perbuatan dosa, akhirnya dihukum, diturunkan ke muka bumi, kemudian suruh kembali lagi, nanti jadi tempat kembalinya itu ada dua. Yang pertama surga itu sendiri, yang kedua neraka. Ya, duh iya ya Ustaz, dadi ana loro. Tapi sing siji nggih tempat kembali sing ora kepenak, ya. Isine mung penderitaan. Nah, sehingga kita sebagai umat manusia, anak turunannya Adam, kita harus pintar-pintar nih. Aja ngasih, ya. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan juga anak turunannya Adam, malah baline maring tempat sing elek, ya. Nah, oleh karena itulah dalam rangka untuk kita bisa kembali ke tempat semula di mana bapak kita dulu berada, kita melakukan perjuangan, ya. Salah satu perjuangan itu adalah apa? Belajar, ya. Karena dengan belajar kita akan mengetahui mana benar, mana salah, mana jalan petunjuk, mana jalan yang menyesatkan, ya. Mana hidayah, mana kesesatan. Itu dengan belajar. Dan belajar itu tidak harus seperti ini juga, ya. Bisa dengan membaca sendiri di rumah, ya. Ini hanyalah salah satu wasilah atau salah satu cara. Selain ini kita juga bisa membaca di rumah, bisa dengerin kajian di rumah. Nah, wong sing kajian wis akeh banget ya. Ora kudu nunggu kajian bar subuh nang TV, Mbok. Ya, jenengan bisa menggunakan fasilah ini untuk dengar kajian kapanpun panjenengan mau, ya. Dan sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu mungkin kajian sudah ada di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah amalan yang ringan, pahala besar, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa keringanan-keringanan di dalam menjalankan ibadah, yang itu merupakan keistimewaan. Salah satu buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, ini salah satu bukti loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah tahu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu pendek-pendek, tidak seperti manusia yang hidup zaman nabi-nabi sebelumnya. Emang berapa tahun? Ratusan tahun, ya, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Gue suwe apa sedela? Suwe, ya. Sementara umatnya Kanjeng Nabi itu rentang usianya, ya, kata beliau hanya antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali ada yang sudah bisa melampaui 70 tahun. Nggih. Ingkang sageng pilenggahan teng mriki yang usianya lebih dari 70 tahun sinten, Pak? Ada? Pinten, Pak? Yuswanipun sakniki pinten? 80 wonten? Wonten, nggih. 75. Ibu? Ya, dereng, nggih. Nah, ini kalau jenengan yang sudah berusia 65, 68, 67, 69 itu bonus nggih. Wis duwe bonus. Iya, apa meneh kanthi 80 bonusnya berarti wis lumayan akeh. Kayak napa? Ya, Kanjeng Nabi mawon usianya namung sewidak telu tahun, ya dari tetung dewek. Nek jenengan wis 70 berarti wis duwe bonus paling ora 7 tahun, ya kan? Nah, karena semakin pendeknya rentang usia umatnya Kanjeng Nabi, maka peluang untuk beribadah itu juga semakin kecil, ya kan? Beda dengan zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh saja dakwah gue nganti 150 tahun. Itu dakwahnya loh, bukan usia beliau. Berarti usia beliau lebih dari 950 tahun. Awan wengi, ya, udan terang, ya. Beliau dakwah terus
menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat manusia. Ya. Sementara umatnya Kanjeng Nabi itu usianya pendek. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun menjadi Rasul atau menjadi Nabi dan Rasul itu cuma berapa tahun? Ayo, usia beliau 63 tahun. Ya, beliau itu menjabat sebagai Nabi dan Rasul cuma berapa tahun? 23 tahun. Hitungannya saking pundi? Nah, nggih saking pundi maksudnya? 63 dikurangi 40. 40 gue angka sekarang gue. Nah, usia beliau diangkat menjadi nabi. Nggih, Pak? Ya, berarti swidak telu dikurangi 40, ketemune 23 tahun. Sedela Mas we. Sedela banget ya, Pak. Ya, buktine siki Rika dan saya ya usianya wis di atas kepala 3, kepala 4. Ya, ada yang di atas kepala 5. Ini menandakan bahwasanya usia kita itu sangat sebentar, sangat pendek. Namun dibalik ya, semakin pendeknya usia umat-umat manusia zaman sekarang, itu Allah berikan satu keistimewaan, yaitu berupa amalan-amalan yang sifatnya dilakokna kepenak ya, sedela, tapi pahalanya luar biasa. Gimana? Nah, malam Lailatul Qadar contohnya, itu kan amalan sing sifatnya sedela. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, Lailatul Qadar itu terjadi antara 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mung 10 dina. Ya 10 dina gue bisa dipilih. Ya ora kabeh malam. Ternyata di malam-malam kan ganjil, berarti 5 dina. Ya, di antara 5 itu monggo jenengan giatkan amalannya. Jika saja kita semua menangi ketika kita berada di malam Lailatul Qadar dan kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak mendapatkan pahala yang setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan gue pinten tahun, Bu? Ada yang pernah ngitung? 1000 tahun gue 80 papat ya. 83 tahun lebih 4 bulan. 83,4 tahun. Duh. Gue wis luwihi sekang umurnya nyong Ustaz. Iya memang. Jadi sangat luar biasa ya. Ketika di tahun ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Panjenengan semua sudah berhak mendapatkan amalan yang setara dengan orang beribadah 83,4 tahun. Senang mboten? Senang. Ya. Nah, itulah keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramalnya sedela, pahalanya gede banget. Nah, itu ketemunya setahun sepisan. Oke, setahun sepisan. Karena masih ada amalan-amalan lain yang sebenarnya bisa kita lakukan dan itu waktunya bisa kita lakukan setiap hari. Apa ya? Ya, itulah yang insya Allah akan kita bahas ya. Nanti mungkin untuk sementara kita sifatnya tematik dulu ya. Ya, jadi nanti satu pembahasan selesai, nanti kita ganti pembahasan yang lain. Ya, setuju mboten? Setuju ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate bersabda, "Afdalul a'mali adwamuha wa in qalla." Ya. Beliau mengatakan amalan yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala itu yang paling langgeng atau istiqomah meskipun sedikit. Ya, saya ulangi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sifatnya terus menerus meskipun sedikit.
Contohnya apa? Infak. Ustaz, yang pengen infak tapi duitnya ya duit lewian becer. Angsal mboten? Nggih angsal, nggih. Lewian becer pira? 2.000 Ustaz. Iya. Nggih monggo. Sedikit ya. Tapi aja dijadikna hadis ge sebagai tameng. Ya berarti nyo standar 2.000 bae ya Ustaz ya. Nek infak ya jangan ya. Masa jalukannya surga sing penuh dengan kenikmatan infaknya 2.000 bae. Ora tau ningkat ya. Ora sebanding karo sing di suwun ya. Jalukannya surga, jaluk anak pada sukses, jaluk anak pada manut, infaknya mung 2.000. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak apa-apa, cuman apa? Ditingkatkan. Kalaulah di awal-awal mungkin kita ada segitu nggak masalah. Ya. Ini contoh saja ya, bukan nyindir ya. Ya, syukur sih nyindir ora apa-apa. Ya, jadi kita apa? Tergerak untuk maju, tergerak untuk jadi lebih baik ya. Itu tujuannya kayak gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW itu punya statement bahwasanya amalan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba adalah yang continue. Kayak ngaji nih ya. Ngaji meskipun seminggu sepisan tapi apa? Terus. Pekan ngarep ya hadir lagi, pekan ngarep ya hadir lagi. Ora teka sepisan lah ngantuki lah minggu ngarep sekera mangkat. Ora kayak gue ya. Ya ngantuk orang ngantuk wong nyatane gue kewajiban ya teka. Ya meskipun di masjid mungkin sambil dengar-dengut, insya Allah panjenengan dapat pahala. Ya ini yang pertama. Jadi kuncinya kita sudah tahu bahwasanya amalan yang paling dicintai sama Allah yang sifatnya continue meskipun sedikit. Ya, kita jangan melihat sedikitnya. Kalau kita bisa beramal lebih banyak, lebih baik, ya nggak apa-apa, bagus. Ya, kita contohkan tadi 2.000 infak. Ustadz, alhamdulillah duitnya nyong lumayan akeh ya. Nyong infaknya 50.000 angsal lu ya oli banget. Ya. Oli banget. 2.000 be oli apa maning 50.000. Ya, ini maksudnya kayak gitu ya. Baik. Maka ada satu amalan ringan yang bisa kita lakukan bersama di setiap hari. Ya, di setiap hari. Satu di antaranya yaitu apa? Zikir, melakukan zikir yang kita kenal dengan istilah zikir pagi dan petang. Apa itu zikir pagi dan petang? Yaitu rangkaian zikir yang bisa kita lakukan dikala rentang waktu sehabis sholat subuh sampai siang. Ya, siang berarti sebelum zuhur. Ya, apike ngapan Ustaz? Apike ya bar subuh tekan surup. Ya. Kapan itu? Ya bisa sehabis jenengan sholat subuh, jenengan pilenggahan lalu berzikir. Ya, kalau di rumah panjenengan punya buku zikir pagi dan petang, silakan diamalkan, ya, diwaos. Apa sih keutamaan atau keistimewaan kita melanggengkan zikir pagi dan petang? Satu di antaranya adalah ya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya zikir pagi dan petang itu ya jika kita bisa mengamalkannya kemudian diikuti dengan sholat sunnah 2 rakaat syuruk, itu pahalanya setara dengan orang yang melakukan haji. Ya, padahal berapa banyak kita di sini yang belum menjalankan ibadah haji. Kita mau nggih? Nggih. Apa bisa sing dadi haji? Tereng nggih? Ya, nyong be urung. Nggih. Nah, itu adalah cita-cita kita Bapak Ibu sekalian untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah. Namun effortnya besar ya. Langkah untuk menuju ke sana itu apa? Panjang dan agak susah memang. Jadi kita butuh satu
solusi gimana ya supaya kita bisa punya amalan seperti amalan haji, yaitu dengan mengamalkan zikir pagi dan petang. Ya, nggak usah repot-repot, jenengan luangkan sajalah waktu antara 10 sampai 20 menit maksimal, insya Allah jenengan bisa membaca zikir pagi dan petang sehabis menjalankan sholat subuh. Sampun apal sedaya Bapak Ibu? Dereng. Enak dereng ya, kita bantu dengan bukunya ya, jenengan saged tumbas buku zikir pagi dan petang di toko-toko buku, itu murah, paling 2.000 sampai 5.000 lah, nggak mahal-mahal. Nah itu panjenengan amalkan ya. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, barang siapa yang membaca zikir pagi dan petang, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, menjaga dirinya dari berbagai macam keburukan, dan juga memberi ketenangan. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Karena kita sebagai umat manusia, kita manusia biasa, bukan Superman yang butuh suplemen untuk bisa menjaga kelangsungan hidup kita, mulai dari air, makanan, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan itu melalui lisan Rasulnya, bahwasanya siapa saja yang membaca zikir pagi dan petang, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Mungkin ada yang berkomentar, Ustadz nyong ora tahu zikir pagi dan petang deneng ya nyong urip. Gimana Pak? Iya, denengnya masih urip Ustadz. Ya berarti gue hadisnya kepriwe gue? Ya, hadisnya sing salah apa nyongnya sing bener gitu ya? Itu gimana? Ya. Jadi mana hadis ini bukan berarti ketika kita tidak zikir pagi dan petang lalu kita mati, bukan ya. Yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maksudkan adalah bahwasanya kebutuhan umat manusia itu sangat banyak, sebenarnya sangat banyak, bahkan boleh dibilang tidak terbatas ya. Buktinya tidak terbatas ya, menungsa sing wis duwe duit triliunan BSI kurang ya. Ana wong pegawai gajine atusan juta esih bae kok korupsi ya, berarti sih kurang bae ya, 1 juta loh, berarti sedina 3 juta luwih gajine esih korupsi. Naudzubillahi min dzalik. Kowe wong kaya apa ge? Ya, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu pada dasarnya kebutuhannya itu tidak terbatas. Dia sudah punya berbagai macam fasilitas hidup, rumah sudah punya, motor ada, mobil lebih dari 2, rumahnya gede, bahkan di setiap kota ada ya. Sih baik, duit cita-cita sing menurut kita bersama itu nggak masuk akal ya. Arab ngapling tanah neng planet Mars ya. Arab ngapling tanah nang planet Mars ya, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya keinginan manusia itu luar biasa. Nah, kalau tidak diimbangi dengan keimanan, maka potensi seperti ini akan menjadi liar ya Bapak Ibu ya. Ya, akan menjadi liar. Buktinya apa? Ya contoh manusia-manusia serakah tadi. Gajine wis 100-an juta be esi melik ya sing udun duweke. Ini berarti dia itu serakah dan rakus. Nah, potensi seperti ini harus kita atur dengan baik. Ya, caranya dengan apa? Dengan wahyu dari Allah. Ya, karena petunjuk dari Allah lah itulah satu-satunya yang bisa ngerem ya keinginan manusia yang sangat liar itu, terkadang seperti itu. Nah, salah satunya dengan berzikir ini Rasulullah SAW mengatakan Allah akan mencukupi kebutuhan manusia. Nah, yang saya maksud di sini kebutuhan manusia yang mungkin sifatnya ya tidak seperti yang sering kita lakukan setiap waktu makan dan minum, tapi lebih kepada ketenangan
hati mungkin ya, atau kepuasan hati. Ini penting, ini adalah kebutuhan manusia juga. Buktinya apa? Buktinya tadi, orang sudah gajinya segitu aja nggak puas, orang sudah gajinya segitu aja nggak tenang, pikirannya kepengennya mingana. Ya padahal dengan duduk manis sambil nyeruput kopi di pagi hari ditemani mendoan loro bewis nyaman gibatan. Iya kiana wong pikirannya minggu esok plesir ming dia ming Bandung wis tahu, ming Lombok wis tahu, Bali bola Bali maring Singapura setahun sepisan, sing urung tahu maring dia bingung saking akeh apa kepenginane. Nah Allah jadikan ketenangan kepada orang itu supaya dia bisa memperoleh ketenangan di rumahnya sendiri, bahkan di tempat duduknya sendiri dengan cara apa? Berzikir. Ya, jadi hatinya tenang. Ya, hatinya selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Nah, itu adalah salah satu kenikmatan. Jadi kenikmatan itu tidak selalu diukur dengan banyaknya harta benda. Ya. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya atau mengkritik juga nggak apa-apa. Monggo, saya berikan kesempatan. Nggih, monggo. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Iya ya Pak ya. Nggih. Tapi dia kan artinya diri sendiri kita yang tahu ya Pak. Itu orang mengatakan dia itu dosa apa enggak? Padahal dia sendiri itu diri sendiri yang tahu. Iya. Contohnya apa Pak? Cobi ben lebih jelas. Sedekah ya. Nggih. Kita memberi sedekah sampai orang curi. Oh iya. Ya, pertanyaan yang bagus ini. Parameter ria atau tolak ukur suatu perbuatan dikatakan ria atau bukan. Ya, kadang kita kepengin sedekah tapi maksudnya kepengin nyontoni liyane mungkin gitu ya. Ya, kebetulan kita lagi ada rezeki lebih nggih. Ya, di mana kebutuhan misal kebutuhan masjid ini mau renovasi atau pengadaan apa gitu ya. Terus dedeleng-deleng wis nganti sekian bulan dana sing terkumpul tembe keteplik gitu ya. Nah, kita sebagai orang yang merasa rezekinya lebih, maksudnya pengen nyontoni kanca-kanca atau tetangga gitu loh, nyong arep sedekah semene. Maka saya sengaja ya, mungkin di sini kalau ada papan pengumuman Pak yen jenengan ditulis ora, ya ora apa-apa wis tulis bae. Misalnya Pak Fulan infak 5 juta misalnya, Masya Allah 5 juta. Nah, bagi bapak ini dia itu maksudnya kepengen nyontone liyane nggih nyong sing pekerjaane bianu biasa-biasa bae nyong bisa infak semene. Kudune sing ya ekonomi lebih dhuwur, lebih mapan, bisa nyumbang lebih. Nah, ternyata ada yang tahu, wow, pamer gitu ya. Komentar ya, pamer. Kan gitu, Mbok. Kita kadang dilema memang Pak menghadapi manusia yang banyak pola pikirnya. Tapi apakah ketika kita mau berbuat baik lantas kita nggak jadi gara-gara takut dikomentari kayak gitu? Pertanyaannya, ya si bapak ini akhirnya orang sida nyumbang 5 juta karena apa? Wis wedi dhisit lah nyumbang darani pamer, darani ria. Apakah seperti itu? Pak? Orang sida loh infak 5 juta ming masjid ya gara-gara lawngo darani pamer. Caranya gimana? Nah, naik masa bodoh ya tak gonyong bae. Oh, masa bodoh maksudnya kayak gitu. Iya. Iya. Bagus, ya. Jadi ketika kita sudah punya niat baik ya untuk melakukan sesuatu amalan ibadah apapun itu bentuknya, contohnya tadi infak. Ya, kita punya rezeki lebih nih, sengaja tak taruh sini. Nih Pak, mun sewu nggih anu nderek bantu masjid niki. Oh ya terima kasih Pak. Nah, selebihnya apa? Selebihnya kita sudah pasrahkan
selama kita niatnya baik, ya, terus kita juga ngasih dari hasil yang baik, itu ya sudah serahkan buntute maring Gusti Allah. Ya, perkara orang mau nyinyir lah, mau komentar lah, masa bodoh betul, ya. Karena yang penting niat kita baik, tujuan saya ibaratnya ngedengna infake kue untuk motivasi yang lain, nggak apa-apa. Karena sedekah itu boleh dengan terang-terangan, boleh juga dengan sembunyi. Tergantung apa nih Pak, Bu? Ya, tergantung niat dan maslahat. Ya, betul, tergantung niat dan maslahat. Niatnya apik, oke. Insya Allah niatnya apik apa ya? Wong sedekah. Maslahat ini. Maslahatnya apa, Bapak? Infak 5 juta? Ya, nggo nyontoni liyane. Ngono kebutuhane 3 miliar, ya. Infaknya pada 10.000, 5.000. Ya kapan tekane ya, secara logika hitung-hitungan kalkulator ya. Ya, lanyong infak 5 juta lah. Ben apa? Cepat terpenuhi cita-citane. Misal katanya mau membebaskan tanah di depan sini ya. Amin ya. Amin. Nah, ini pengumuman bagus itu tadi. Ya, Pak Sugi itu besok ada pengajian bersama Ustadz Jazir. Ustadz Jazir niku sinten? Salah satu Ustadz dari Masjid Joko Karian. Beliau yang menggagas. Ya, nek jenengan sampun ngertos kabare, buka aja di YouTube itu Masjid Joko Karian. Nanti panjenengan akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Sebuah masjid punya usaha hotel, punya usaha ini, punya usaha itu. Luar biasa kan? Iya. Bahkan para jamaahnya itu digaji, Pak. Ini yang terbaru programnya, kalau nggak salah akan menggelontorkan dana pensiun bagi jamaah yang sudah tidak bisa hadir ke masjid. Senang mboten, Pak? Jenengan untuk PNS loh. Tapi neng Joko Karian ya digaji jamaah. Ya nek imamnya sih jelas. Imam masjid itu digaji. Ya, monggo panjenengan hadiri besok ya jika ada kesempatan. Itu beliau luar biasa itu. Inspirator perkembangan masjid lah. Nah ini, coba Pak. Ya, jadi kesimpulannya, napa? Jenengan tidak usah takut dengan komentar orang. Itu resepnya gitu. Pokoknya apa niatnya, lihat maslahatnya, sudah bismillah lah, lakukan. Perkara nanti mau dikomentari ini itu urusan belakang. Yang penting jenengan sudah melakukan kebaikan. Dan itu diperbolehkan. Ya. Ada lagi mungkin? Ibu? Cekap? Yeah. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada kekeliruan itu murni dari saya. Dan kita tutup bersama kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.